Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day baru akan dilaksanakan hari ini, tapi sejumlah aksi dan unjuk rasa telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia sepanjang Sabtu kemarin. Ya, bahkan salah satu unjuk rasa yang ada yang berujung dengan kerusuhan. Di Tangerang, Banten ini misalnya ratusan buruh yang tergabung dalam Persatuan Relawan Rakyat Indonesia atau PPRI mendatangi perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka menuntut kenaikan upah dan pembaruan sistem kontrak. Aksi yang diawali dengan konvoi kendaraan ini berakhir ricuh antara anggota kepolisian dengan para buruh. Unjuk rasa juga terjadi di Yogyakarta. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia atau SMI melakukan long march dan orasi di sekitar Malioboro. Mahasiswa mengkritik kapitalisme pendidikan oleh pemerintahan SBY dan juga menuntut kenaikan upah buruh. Aksi saling dorong sempat terjadi antara mahasiswa dan anggota polisi, namun tidak berakhir ricuh. Dan sementara itu sedikitnya 900 personel kepolisian daerah Lampung mengikuti apel dan latihan penanganan unjuk rasa dalam peringatan Hari Buruh. Ratusan personel ini berasal dari Satuan Brimob Polda Lampung, Satuan Pengendali Massa, serta unit lalu lintas. Simulasi pengamanan yang berujung kerusuhan juga dilakukan. Saudara-saudara untuk segera meninggalkan tempat. Jangan! 4 kali! Ya, pemirsa, hari ini memang hari Buruh Internasional ya, 1 Mei 2011, dan ribuan buruh rencananya akan menggelar aksi demonstrasi untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day. Setidaknya 13.000 buruh yang terdiri dari 60 elemen buruh akan memadati berbagai titik di ibu kota. Berbagai persoalan mulai dari upah yang rendah, PHK, hingga tidak adanya jaminan sosial menjadi isu yang dituntut kaum buruh. Dan kami akan mendiskusikannya pagi ini dengan beberapa narasumber. Ya, ada 3 narasumber. Saya akan langsung perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Baharudin Jafar, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Mbak Nining Elitos, Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Iya, betul. Iya, selamat pagi Mbak Nining. Pagi juga, Mbak. Iya, yang terakhir ada Pak Andi Gani Nenawea, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Niaga SPSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin yang pertama kita ke Pak Baharudin Jafar dulu. Pak Baharudin, kalau melihat berita yang sebelumnya tadi ada ricuh di Jogja, di Tangerang, di Banten, dan juga polisi Lampung mengamankan untuk May Day ini. Kalau dari Polda Metro Jaya, apa yang dilakukan untuk antisipasi May Day hari ini, Pak? Kalau tempat yang lain bisa demikian, kalau untuk Jakarta insya Allah tidak. Wah, yakin sekali nih Bapak. Insya Allah. Kenapa? Karena ya, yang pertama saya ingin membetulkan dulu bahwa siaga 1 Jakarta ini untuk petugasnya, bukan Jakarta. Kalau Metro TV senang Jakarta siaga 1 gitu. Ini yang siaga adalah petugasnya. Kemudian aksi yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan ini adalah aksi damai. Aksi damai itu diawali adanya pertemuan-pertemuan jauh sebelum hari ini. Pertemuan di tingkat pusat Mabes Polri, kemudian pertemuan di tingkat Polda Metro Jaya. Kemudian kegiatan untuk pengamanan kali ini kita harusnya memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang menyelenggarakan penyelenggaraan Hari Buruh Internasional. Jadi kami melayani itu. Bagaimana bentuk pelayanannya? Mulai dari bergerak dari titik kumpul sampai ke tempat tujuan ini dikawal oleh pihak kepolisian. Oke, Pak, bisa mungkin dijelaskan secara umum aja, di Jakarta ada 5 wilayah Jakarta, kira-kira titik-titik mana yang perlu diwaspadai akan menjadi konsentrasi massa untuk hari ini? Ya, untuk konsentrasi massa hari ini itu di Istana, Bundaran HI, Depnaker, MA, DPR. Ini tempat-tempat yang kemungkinan nanti menjadi sasaran kunjungan kawan-kawan kita untuk melaksanakan penyampaian aspirasinya. Oke. Soal penyampaian aspirasi ini ada dari KASBI dan juga SPSI. Kira-kira apa yang ingin disampaikan hari ini? Mungkin ke Mbak Nining dulu. Iya, semoga saja benar apa yang disampaikan oleh Pak Baharudin bahwa
komunikasi yang dibangun tidak hanya sebatas komunikasi di ruangan, di mana kita tahu dalam prakteknya beberapa kali kita menjelang May Day, buruh-buruh ketika mau masuk ke Jakarta, bahkan untuk mau menyampaikan apa yang menjadi aspirasi perjuangan buruh pada tanggal 1 Mei juga tidak menjadi halangan, karena ketika mau berangkat ke Jakarta ataupun di wilayah-wilayah seringkali terhalang oleh aparat kan gitu. Nah, tetapi dalam 1 Mei ini adalah sebenarnya bukan hanya sebatas seremonial yang dilakukan oleh kaum buruh, tetapi ini adalah 1 Mei memang tonggak perjuangan pembebasan terhadap kaum pekerja, di mana kalau kita lihat sejarahnya pada saat itu kita bekerja 12 jam sampai 16 jam dan kemudian hari ini dinikmati 8 jam kerja. Nah, perjuangan ini tidak terhenti sampai di sana, tetapi sampai sekarang itu menjadi kerja keras tidak hanya kaum buruh tetapi rakyat secara keseluruhan, di mana hari ini kondisi penindasan penghisapan dengan sistem kerja kontrak outsourcing ini membuat semakin rakyat atau buruh secara umum tidak memiliki kepastian kerja, tidak memiliki hubungan industrial yang jelas kan gitu. Ya, isu mengenai outsourcing dan juga penghapusan dari serikat pekerja ini kan beberapa tahun terakhir dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei itu selalu di highlight. Memang itu adalah tuntutan-tuntutan yang utama yang selalu dikatakan. Tetapi dari aksi-aksi yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir pada 1 Mei, adakah mungkin terlihat signifikansi ada perubahan menuju seperti yang dituntutkan? Ya, kalau kita melihat pada saat kondisi sekarang tentu perubahan itu belum terlihat. Justru semakin terjadi pembiaran terhadap sistem kerja kontrak outsourcing, di mana semua sektor, semua lini hari ini terjadi sebuah sistem kerja kontrak dan outsourcing. Nah, kalau rakyat saja sudah tidak memiliki kepastian kerja, hubungan kerja yang jelas, hak untuk berorganisasi tidak ada, bagaimana kita mau bicara persoalan kesejahteraan kaum buruh? Tetapi strike untuk tahun ini adalah bagaimana kita menuntut kepada pemerintah agar pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kalau kita bicara konstitusi negara kita, bahwa negara harus bertanggung jawab memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini harus menjadi tuntutan perjuangan secara terus-menerus dilakukan oleh serikat buruh. Ya. Okay. Pak Andi, ada hal lain yang ingin ditambahkan seperti tadi Mbak Nining bilang masalah outsourcing, PHK dan upah rendah. Ada lagi kira-kira yang akan diperjuangkan untuk tentu itu kita sama ya. Tentu dengan Mbak Nining kita sesama serikat pekerja punya perjuangan yang sama soal outsourcing. Tapi kami ada tambahan satu hal, fokus utama perjuangan hari ini adalah soal undang-undang BPJS. Itu soal jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk pekerja. Dan yang saya ingin sampaikan di sini adalah masyarakat Jakarta untuk tenang dan tidak perlu panik. Mendengar buruh mau datang ke Pung Jakarta, bahasanya seram sekali kalau saya lihat di media pagi ini. Sebenarnya tidak akan ada apa-apa. Yang paling pasti saya minta tolong kepada Pak Bahrudin dan aparat Polda Metro Jaya agar masa kami tidak dihambat masuk Jakarta. Itu paling penting, karena kalau dihambat malah akan menimbulkan gesekan-gesekan di pinggiran Jakarta. Oke. Tapi tentunya juga hal yang sama juga kita tanyakan kan kepada SPSI. Apakah ada jaminan bahwa nanti tidak akan ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan situasi untuk berbuat anarkis? Kalau kami sudah melakukan antisipasi berlapis, jadi sebelum hari ini, kebetulan di kantor kami di PPSPSI kami mengundang 60 elemen buruh selama 7 hari. Kami melakukan pemanasan May Day, yaitu panggung mimbar rakyat, dan itu aman-aman saja 7 hari penuh. Pemanasan tuh jadi memang sudah kita dilakukan mengkonsolidasikan sistem apa yang mesti kita lakukan dengan 60 elemen tersebut, ada SPMI, SPN, SBC dan sebagainya. Jadi intinya kami fokus dan benar-benar ingin berjuang, tidak ada menginginkan satu bentrokan atau kerusuhan atau apapun lah. Yang terpenting buat kami lah perjuangan kami bisa mencapai sasaran, dan kami sangat berharap bahwa provokator-provokator yang punya niat untuk mengacaukan May Day hari ini untuk mengurungkan niatnya. Ya, rencananya memang kira-kira berapa total buruh yang akan hadir dari Kasbi? Jadi ini gabungan bukan hanya Kasbi saja, ada beberapa elemen buruh, banyak sekali, sekitar 60 elemen buruh. Perkiraan kami antisipasi sampai tadi jam 2 pagi, perkiraan kami sekitar 30.000 masa. Jadi kalau saya lihat di metode 13.000 itu jauh dari kecil. Dan dipusatkan di Bundaran HI.
Bundaran HI Kita hari fokus ini, di Bundaran HI, jadi kami nggak ke Depnaker, nggak ke DPR pun lagi libur sekarang. Iya. Jadi kami fokus Bundaran HI menuju ke istana, berangkat jam 10 pagi sampai istana jam 11 dan orasi di sana. Oke, 30.000 itu nanti akan masuk ke Jakarta atau memang sudah berada di Jakarta saat ini? Saat ini mungkin mulai bergelombang, mulai jam 8 masuk ke Jakarta. Dan itu masuknya dari mana saja mungkin bisa nanti kita... Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Oke. Baik, 30.000, tapi kadang-kadang kalau 30.000 orang itu kadang sulit untuk mengontrol atau mengendalikan orang yang ya sebanyak itu. Nah, kadang-kadang juga dimanfaatkan sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab untuk provokator misalnya. Untuk antisipasi gimana, Pak? Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Nining dan Bang Andi ini, untuk pada pelaksanaan ini perlu ada koordinasi oleh petugas dengan rekan-rekan yang melaksanakan aksi. Kalau untuk Polda Metro Jaya ini sejak awal kemarin ini apel kesiapan dilaksanakan oleh Pak Kapolda, bahkan Bapak Kapolri datang ke Polda Metro Jaya memberikan dukungan pengamanan yang cukup, berapapun yang kita butuhkan dari Mabes Polri mendukung kita untuk melakukan pengamanan ini. Tetapi pada pelaksanaan ini jauh lebih baik pada saat komunikasi di lapangan. Komunikasi lapangan ini yang tentu sangat menentukan apakah kegiatan ini nanti akan menjadi baik seperti apa yang menjadi agenda kawan-kawan. Karena dengan banyaknya kumpul masyarakat ini memang agak susah untuk mengatur. Karena bisa saja orang yang tidak bertanggung jawab justru menggunakan momentum yang baik ini menjadi kontraproduktif. Dan Pak Baharudin, hari ini kan hari Minggu, sebenarnya mungkin nanti akan bercampur dengan masa yang berolahraga pagi-pagi itu gimana ya, nanti ini itu, Pak? juga perlu kami sampaikan bahwa Car Free Day ini tetap berlangsung, tapi pada umumnya ini kan biasa pagi sampai jam 10 saja. Nah, kalau itu biasanya Car Free Day ini tetap kita jalankan karena ini adalah arena juga untuk disiapkan untuk berolahraga dan untuk aksi yang akan menyampaikan aspirasi secara perlahan datang ke tempat tujuan ini juga tentu bisa berjalan dengan baik. Kita sekarang sudah tersambung dengan Ibu Dita Indah, itu Sekretaris Staf Khusus dari Menteri Tenaga Kerja. Selamat pagi, Ibu Dita Indah. Halo, selamat pagi.